Setelah kita membahas sifat-sifat penyimpangan, mari kita beralih ke macam atau jenis penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Ada apa saja? Mohon disimak baik-baik. Jenis penyimpangan yang pertama yaitu penyimpangan berdasarkan kekerapannya. Penyimpangan berdasarkan kekerapannya ini diungkapkan oleh Edwin M. Lemert yang menyebutkan bahwa penyimpangan itu dibagi menjadi dua. Ada apa saja? Yang pertama, ada penyimpangan sosial primer dan juga ada penyimpangan sosial sekunder. Kita bahas dari penyimpangan primer terlebih dahulu. Penyimpangan primer yaitu penyimpangan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang tetapi pelakunya masih dapat diterima secara sosial, masih bisa diterima oleh masyarakat. Pelaku penyimpangan ini umumnya tidak menyadari bahwa dirinya itu melakukan penyimpangan. Mereka belum dapat cap atau belum dilabeli oleh masyarakat sebagai penyimpang atau sebagai devian. Ciri penyimpangan primer adalah pertama, sifatnya sementara alias temporer. Yang kedua, tidak berulang. Dan yang ketiga, masih bisa diterima atau ditolerir oleh masyarakat. Sebagai contohnya, seorang siswa yang terlambat masuk ke sekolah karena ban sepedanya bocor misalkan ya. Atau contoh lainnya, ada seseorang yang lupa membayar pajak karena alasan keuangannya pada saat itu sedang tidak mencukupi. Atau juga contoh lainnya, pengemudi kendaraan bermotor yang sesekali lah dia itu melanggar rambu lalu lintas. Misalkan mau pergi ke supermarket karena supermarketnya dekat, gak pakai helm, gak apa-apa kali ya gitu ya, karena gak ada polisi. Nah itu masuknya ke penyimpangan primer. Jadi yang membedakan adalah kalau penyimpangan primer ini sifatnya masih bisa dimaafkan, masih bisa diterima. Kan kalau kalian terlambat datang ke sekolah, tidak serta-merta sekolah itu langsung mengeluarkan kalian dari sekolah. Tapi biasanya ada step by stepnya dulu. Ditanya, kenapa terlambat? Masih terlambat juga. Kita istilahnya negosiasi dulu. Kita cari tahu dulu penyebabnya apa ya. Karena sifat penyimpangan itu masih bisa dimaafkan. Jadi kuncinya kalau penyimpangan primer itu cirinya. Yang pertama, sifatnya sementara, tidak berulang, masih bisa dimaafkan oleh masyarakat. Sampai situ difahami ya. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke penyimpangan yang sifatnya sekunder. Penyimpangan sekunder yaitu perilaku menyimpang yang tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Ini kebalikannya dari penyimpangan primer. Penyimpangan itu dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terus-menerus. Akibatnya, seluruh masyarakat akan memberikan label negatif kepada orang tersebut sebagai penyimpang atau sebagai devian. Orang tersebut kemudian menerima label yang telah dilekatkan orang-orang kepadanya. Ia kemudian melihat dirinya sebagai orang yang menyimpang dan bertingkah laku sesuai dengan stigma, sesuai dengan label yang diberikan kepada orang tersebut. Contohnya, mabuk-mabukan, pengguna obat-obatan terlarang, berjudi, dan korupsi. Penyimpangan ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Masyarakatnya biasanya tidak mau menerima si penyimpangan ini, sehingga tidak bisa mentolerir dan tidak menginginkan orang-orang yang melakukan penyimpangan ini berada di lingkungannya. Jadi, kalau Bunda bertanya apakah yang membedakan antara penyimpangan primer dengan penyimpangan sekunder, yang membedakan adalah yang pertama, sifatnya. Kalau primer itu sementara, tapi kalau sekunder itu terus-menerus atau bahkan dilakukan secara berulang-ulang. Perbedaan yang kedua tentang penerimaan masyarakat. Kalau primer, penyimpangannya masih bisa diterima oleh masyarakat, masih dimaafkan, masih ditolerir oleh masyarakat. Tetapi kalau penyimpangan sekunder justru sebaliknya, masyarakat enggan untuk menerima kembali si pelaku penyimpangan tersebut. Dan yang ketiga, biasanya dilihat dari
tingkat penyimpangannya, tingkat pelanggarannya. Kalau penyimpangan primer, biasanya penyimpangannya sifatnya masih ringan, masih yang sifatnya istilahnya tidak terlalu berat gitu ya. Tapi kalau penyimpangan sekunder, itu penyimpangannya sudah memasuki ranah kriminalitas, bahkan masuk ke dalam tingkat kejahatan, sehingga masyarakatnya pun tidak mau menerima kembali pelakunya. Sampai situ dipahami ya. Jenis penyimpangan sosial yang selanjutnya yaitu penyimpangan sosial berdasarkan jumlah yang terlibat. Berdasarkan jumlah yang terlibat itu dibagi menjadi dua. Ada penyimpangan individu dan ada juga yang disebut dengan penyimpangan kelompok. Kita mulai dari penyimpangan individu terlebih dahulu. Penyimpangan individu yaitu merupakan penyimpangan yang dilakukan sendiri tanpa orang lain. Hanya satu individu yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Jadi penyimpangannya dilakukan sendiri. Itu penyimpangan individu. Sementara penyimpangan kelompok yaitu merupakan sebuah penyimpangan yang terjadi apabila pelaku atau perilaku menyimpangnya ini dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Kan kita sering ya lihat di sebuah berita ada beberapa oknum geng motor yang menyebabkan kehilangan korban jiwa, yang merusak fasilitas umum, yang mengacaukan keamanan dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu bisa kita klasifikasikan sebagai penyimpangan kelompok. Kenapa? Karena dilakukannya secara bersama-sama dalam suatu kelompok tertentu. Sampai situ difahami ya? Oke, mudah-mudahan materi kali ini bisa difahami. Dan materi selanjutnya mohon ditunggu. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.